学のことを、プレゼンテーションします。で、Universitas Dharma Persada と、Manabi Japanese Language Institute は、協力しています。そしてベアシスは奨学金もありますからよく聞いてくださいね。で、3番目、留学した先輩、アルミマナビでアルミムサダの、ムティアさんからいろいろ話を聞きたいです。最後に皆さんから何でもいいです。いろいろなクエスチョン、質問を聞いて、日本語やインドネシア語で一緒に話しましょう。そんな感じです。はい。ありがとうございます。はい。Jadi alur kegiatan kita seperti yang sudah disampaikan Hatada Sensei ya. Pertama nanti ada penjelasan mengenai belajar atau sekolah di Jepang ya. Kemudian ada penjelasan mengenai, jadi Manabi ini menyediakan program beasiswa juga ya. Jadi untuk yang berminat silakan didengarkan ya. Terus nanti juga ada cerita dari Mutia ya, Mutia Senpai yang yang sudah pernah belajar di Manabi ya, supaya bisa mendengarkan cerita yang lebih konkret ya pengalamannya waktu belajar. Terus nanti terakhir ada pertanyaan, ada Q&A corner ya. Silakan nanti bisa bertanya dalam bahasa Jepang juga boleh, dalam bahasa Indonesia juga boleh. Nanti kalau misalnya ingin bertanya bisa melalui chat dulu kali ya. Jadi di chat aja ditulis, nanti kita akan lihat satu persatu dan jawab gitu. Hai, onegaishimasu. ありがとうございます。私は私じゃないな。水木さん、水木先生。はい。水木さんもね、学びのアルミン学びなので、ちょっとみんなにこう自己紹介、インドネシア語でしてみてください。はい、わかりました。こんばんは、こんにちは、こんばんはですね。今の話ですか？Ayoですね。Selamat sore. なんか実感が分からなくなります。Di sini udah gelap soalnya. Selamat sore, saya Rizky, staf dari Manabi. Sekarang tugasnya di Manabi Tokyo. Saya juga dulu sekolah di Manabi Nagano ya, lulusnya tahun 2012. Sudah hampir mau 10 tahun yang lalu ya, 8 tahun yang lalu ya kira-kira. Ya, sekarang kira-kira udah kerja di Manabi sekitar 5 tahunan. Orangnya baik-baik di sini, walaupun kibisi ya, namanya juga kerja di Jepang. Kibisi tapi seru gitu kerja di sini. Jadi mungkin nanti ada di antara kalian yang mau pengen coba ya sekolah ke Jepang, terus nanti kalau mungkin bisa dapat kerja di Jepang gitu, bisa nanti itu ada kemungkinan bisa kerja di Jepang juga, asalkan bahasa Jepangnya harus mantap dulu gitu. Kore de daijoubu desu ka? 俺は何言ったのかよく分かんない。大丈夫です。ありがとうございました。はい。で、じゃあ時間もあるので、じゃあこれから皆さんに、日本のこと、日本の留学のこと、お話ししますね。リズキさん一緒にお願いします。はい。はい。さあ、これ見えてるかな？はい。大丈夫だよね。はい、今日話をするのはこれです。こんな感じ。見ればわかるよね。で、一番最初に COVID についてですが、あれなんだ、あってなんだろう。はい。あれ今パワーポイント映ってます？はい。あ、大丈夫だね。はい。グラフの真ん中にあってあるのは気にしないでください。Ini mungkin screenshot dari komputernya, jadi ada tulisan A hiragana pokoknya itu. Jangan hiraukan ya. で、左がインドネシア、右が待ってよ、キリ、忘れちゃった。左がインドネシア、
が日本の COVID のグラフです。Ya, yang sebelah kiri ini grafik mengenai COVID di Indonesia, yang sebelah kanan di Jepang ya. はい、インドネシアは増え続けて最近調子が少し安定してますが、それでも3500から4500ぐらいの間をいってますね。はい。Jadi kalau di Indonesia masih terus bertambah, tapinya mungkin akhir-akhir ini udah semakin sedikit demi sedikit menurun ya, tapi masih tinggi ya, sekitar 3.500 sampai 4.000 kasus ya. 皆さん今連休ですけど十分注意してね。 Sekarang kan mungkin masih lagi libur panjang, libur seminggu ya mungkin ya, 5 hari. Nah ya mungkin kalau bisa sih ya stay safe ya di rumah gitu, pokoknya harus hati-hati deh. Stay safe ですね。そうです。 Stay safe. 今日あれですかね、ムハンマド様のお誕生日ですね。ムスリムの方はおめでとうございます。それはいいや。日本です。日本は、今だいたい毎日、500人ぐらいの COVID の感染が出ていますが、だいぶ落ち着きました。はい。 Ya, kalau di Jepang sekarang udah mulai sedikit demi sedikit ya stabil ya, walaupun masih setiap harinya sekitar 500 kasus seluruh Jepang. で、そうですね、約 40% は、東京の感染ですね。 Ya. はい。 Dari total ini sekitar 40%-nya, sekitar 40% dari 500 kasus ini di daerah Tokyo. で、水木先生がいるのが東京で、私がいるのが長野というところで、私のところはとても安全です。 Kalau ya saya tinggal kerjanya di Tokyo, terus kalau Hatada Sensei itu di Nagano ya, kerja sama tinggalnya di Nagano. Kalau Nagano sih bersih, masih belum ada yang terkena COVID, jadi aman sekali. はい、じゃあ次行くね。さて、ここからね、多分みんな興味がある日本での仕事のことですね。水木さん、お願いします。 Hai. Jadi mungkin banyak yang ingin tahu Jepang, dunia kerja di Jepang sekarang seperti apa sih gitu. Jadi mungkin kalau ya yang suka baca-baca tentang Jepang mungkin udah tahu ya, kalau di Jepang ini sekarang kekurangan tenaga kerja, jadi memang menjadi masalah yang sangat serius di Jepang gitu. Banyak juga perusahaan yang merekrut orang asing, tapi tentu saja nggak asal milih gitu orang-orang asing untuk bekerja di perusahaan mereka. Hai. はい、ありがとうございます。それでね、見てください。左は、ここに書いてあるね。左はインドネシアです。右は日本の人口のピラミッドです。 Ini bisa dilihat di yang sebelah kiri itu piramid untuk usia produktif di Indonesia, sedangkan yang kanan Jepang. はい、インドネシアは下が若い人が多いです。おじいちゃんおばあちゃんが少ないですね。どうぞ。 Kalau yang Indonesia itu sebelah yang bawahnya ini usia yang produktif, sedangkan yang semakin ke atas itu yang mengerucutnya usia yang sudah tidak produktif ya, ada nenek-nenek kakek-kakek gitu. Jadi masih banyak orang-orang mudanya. はい、で日本は反対です。若い人がとても少なくて、おじいさんおばあさんがとても多い国なんです。 Kalau Jepang sebaliknya, yang untuk usia produktifnya itu masih udah semakin sedikit, sedangkan yang usia manula ya, usia lanjut yang lanjut usianya itu sudah paling banyak sekarang. そうですね、100歳以上の人も多いです。私のおばあさんはちょうど100歳です。 Jadi mungkin bisa dilihat di sini yang usianya 95 tahun ke atas, ada yang 100 juga, ada lumayan banyak ya di Jepang. Kebetulan ini Hatada Sensei juga neneknya ya, obasang ya, pas tahun ini umurnya 100 tahun. はい、ありがとう。それでね、
このグラフは有効求人倍率ですが、ここ水木さん説明お願いします。すいません. Kunciですね. Jadi ini bisa dilihat dari grafiknya, kalau di Jepang ini semakin tahun lowongan kerjanya semakin tinggi karena tadi ya, karena usia produktifnya juga semakin menurun gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali lowongan kerja yang bisa dicari di Jepang gitu. Walaupun sekarang sedang kondisi pandemik seperti ini gitu ya, banyak yang bangkrut juga, tapi tetap masih kekurangan tenaga kerja juga. はい、ありがとうございます。つまり日本には若い人がいない、働く人がいない。だから日本は今仕事はいっぱいあるけど人が少ないということです。Jadi kesimpulannya di Jepang ini sekarang memang usia produktifnya ini sedikit, makanya banyak lowongan pekerjaan gitu. Banyak membutuhkan anak-anak muda untuk bekerja di perusahaan mereka. インドネシアは、皆さんの国インドネシアはどう？ Kalau di Indonesia seperti apa? Kira-kira ada yang tahu nggak kondisinya sekarang? 多分反対だよね。人がいっぱいいる、まだ仕事がここまで多くないだと。はい、そうです。そうです。はい、ありがとうございます。もちろん、じゃあリズキさんそこまで言ってください。はい。はい。どちらに？インドネシアは反対ですね。Jadi kalau Indonesia kondisinya terbalik dengan Jepang ya. もちろん COVID がありましたから日本での仕事一旦下がってます。下がってるんだけど、おじいさんおばあさんが多くて子供が少ないのは日本変わりませんから、絶対に外国人の力が必要なんです。つまり日本で働くには今がチャンスなんですね。Jadi sekarang kan sedang pandemik seperti ini di Jepang juga. Tadi saya sudah ceritakan kalau banyak perusahaan yang bangkrut juga, seperti pertokoan juga banyak yang bangkrut gitu. Tapi tetap aja karena usia mudanya masih sedikit, sudah semakin sedikit, sedangkan sekarang yang banyak itu yang orang tua manula, terus ada juga sekarang sudah sedikit bertambah anak-anak yang tingkat kelahirannya juga sedikit menaik gitu ya. Jadinya tetap aja usia produktifnya masih masih kurang gitu. Jadi tetap masih membutuhkan tenaga kerja dari asing dari luar negeri juga. 今、日本語を勉強している皆さんは大学を卒業した後インドネシアで働くっていう方法と日本で働くっていう方法もあります。私は日本で働くについてちょっとお話しします。 Jadi nanti kalian setelah lulus universitas ya, udah lulus kuliah, nanti kan ada dua pilihan ya, mau kerja di Indonesia atau kerja di Jepang. Sekarang Hatada Sensei akan cerita tentang, menjelaskan tentang kerja di Jepang. で、今日本にで働くビザは大きく3つあります。ここでは、詳しい説明はしませんけれど、3つあることを覚えてください。はい。 Jadi sekarang untuk pekerja di Jepang ada 3 jenis visa. Nanti di sini kita nggak terlalu jelaskan secara detail ya. Pokoknya ada 3 jenis visa untuk bekerja di Jepang. Yang一つ一つ。いや、いいです、いいです。はい。で、もしみんなが今から日本で働くことにチャレンジするんだったら、私は、下の、技術人文国際業務をお勧めします。はい。 Dari ketiga jenis visa tadi
lagi kalau sudah bisa sudah lulus S1 Indonesia. はい。ありがとうございます。さあ、ここからは勉強の話ですが、多分みんな気になるこれですよね。どうぞリスクで読んでください。はい。Terus selanjutnya mengenai belajar di Jepang, mungkin pada pengen tahu ya seperti kayak gimana sih gitu sekolah di Jepang. Pokoknya yang paling banyak yang pengen tahu pasti mengenai biaya ya. Tapi nggak usah khawatir kalau biaya di Jepang memang biaya sekolahnya memang sedikit mahal, tapi untuk biaya sehari-hari ada kerja paruh waktu juga bisa tolong untuk biaya hidup di sana. はい。ちょっとこれはもしね、もし日本に行くんだったら来年の7月ならウンサダのプログラムに今これから申し込んで1月に日本の国にドキュメントを提出すれば7月に問題なく来られます。Kalau misalnya ada yang berminat untuk sekolah ke Jepang, nanti bisa daftar beasiswanya ya. Terus nanti kalau misalnya kita paling cepat sekarang penerimaan untuk undang bulan April tahun 2021 ya, tahun depan. Tapi dokumennya diserahkan ke imigrasinya bulan Januari, jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Hai. そう私たち学びですが、皆さん日本の有名なところどこ知ってる？Ada yang tahu nggak kota-kota terkenal di Tokyo kira-kira? Tokyo iniじゃなくてディズニー大阪山梨京都北海道スタッフディズニーここは東京です。東京です。ここは大阪です。京都は大阪の上です。それから北海道ありがとう。ここにありますね。他に皆さん知ってる？千葉沖縄はもっと下新潟ここ広島ここちょっと待ってこれはありませんけど浅草は東京の町だね。長野ああさすが先輩私寂しい私がいる長野日本で一番素晴らしい東京から長野すぐです新幹線で1時間半なんだけど東京はジャカルタと同じでしょ。で長野はあそこ名前忘れちゃったバンド長野はとても涼しくて冬は雪が降って東京の人は長野に月曜日土曜日日曜日泊まりにだからバンドと同じです。翻訳ここはいらない。学びのウィスダーですね。で、これはいいでしょう。これ皆さんとても大事。学びのレベルです。今皆さんは JLPT のレベルどのくらいですか？2級です。2級すごい。すごいね。3級ありがとうございます。4級3級4あれだね。結
話してくれる人は結構みんなレベル高い。多分 N5、N4、N3 の人が一番このぐらいが多いんじゃないかなと思いますね、大体ね。それでね、学びはゼロ、日本語ゼロからスタートして2年で N1 までのプログラムですがインドネシア人で N1 まで行く人、皆さん少ないよね。美月さん、ここまで話してくださいね。はい, mungkin kebanyakan sekarang levelnya sekitar N4, N3 ya. Dan siswa kita juga banyak juga yang biasanya pada datang ke Jepangnya itu levelnya biasa N3, N4 sebanyak itu. Nah, biasanya kalau di Manadi itu kita terima dari nol, tapi dari nol terus selama 2 tahun targetnya capai N1. Itu banyak yang bisa. Tapi kalau untuk orang Indonesia mungkin agak susah ya, karena beda dengan negara-negara seperti Cina, Korea gitu kan, mereka tulisannya juga beda gitu ya. Jadi tapi maksudnya bukan dibuat mustahil gitu ya, pasti tergantung kaliannya juga. Ada yang bisa dari N5 sampai N1 selama 2 tahun di Jepang. 日本で勉強する場合は、日本での勉強はインドネシアでの勉強の多分3倍ぐらいはスピードが速くレベルアップできると思います。それは日本っていう生活環境が皆さんをレベルアップさせるから。 Jadi mungkin kalau walaupun dari Jepangnya masih tingkat dasar, biasanya sih selama 3 bulan gitu udah cepet ya perkembangannya gitu. Jadi biasanya 3 kali lipat lah lebih cepat gitu daripada belajar bahasa Jepang di Indonesia misalnya selama 1 tahun, tapi di Jepang selama 3 bulan 4 bulan aja biasanya sudah setara dengan belajar di Indonesia selama 1 tahun. はい。でもね、日本に来てからね、見てこれ、うち昔の写真ですけど、先輩の昔の写真ですけど、彼女はね、1年でN1はティガで日本へ来て、サトゥでインドネシアへ帰りました。素晴らしいです。Jadi si Mbak ini nih, Mbak Mutia, dia juga salah satu contoh yang dari berangkat ke Jepangnya yang 3 dan selama setahun dapat N1 di sana. 本当に素晴らしいですね。ティアだけではなくて、この、ダルマプルサダ学びのプログラムで来た学生は、N2、N1 で国へ帰っていますよ。Dia bukan cuma Mutia aja, kebanyakan yang ikut program beasiswa bersama Unsada, mereka pulang dengan bawa sertifikat N2 N1. はい。じゃあ次ですね。そうそう、ベラシー。こういうベアシスワがあります。はい。Untuk beasiswa kita lihat ya, beasiswa seperti ini ada gitu dari Unsada dan Manami. はい。で、特に A は1年間の学費のほとんど 100% 近くを免除しますね。Jadi untuk yang beasiswa yang A ini hampir biaya sekolah selama 1 tahun. Jadi pengurangan biaya sekolah selama 1 tahun. Jadi bayarnya cuma sedikit. そうそう。むちゃさんも確か、ベアシスは A で、学びに来てで勉強しました。はい。いやね、じゃあ次ですね。その他にも、学びを卒業するときに、ベアシスワをもらうこともできます。確かこれリズキさんもティアさんももらったんだよね、お金。はい、もらいました。じゃあちょっと説明してください。Jadi ini selain yang beasiswa tadi kan, kalau tadi antara universitas dengan Manadi ya, tapi kalau ini lebih ke reward ya. Jadi kalian sudah gambata gitu di Manadi selama 1 tahun, sudah
absensinya bagus, PR-nya ngerjain terus gitu, biasanya dikasih hadiah bukan segini sih, apa ini jumlah totalnya ya. Jadi selama 1 tahun itu pada berapa orang, misalnya ada 10 orang, ada 5 orang, total uang ini dibagi menjadi beberapa orang yang dapat beasiswanya gitu. Kebetulan saya juga, Mutia juga waktu itu dapat, asal rajin datang ke sekolahnya. そうそう、もうここは大体なんて言うんだろうな、日本の生活ですが、学びの場合は、1日に4時間授業があります。それ以外の時間は勉強したり、友達と遊んだり、アルバイトしたりしてますよ。Jadi ini kira-kira rutinitas selama 1 hari ya, selama di Jepang. Untuk di Manabi sekolahnya 1 harinya 4 jam. Jadi selain 4 jam itu nanti kalian boleh belajar di rumah, atau mau main sama teman, atau mau arubaito juga boleh, terserah, bebas. そうそう。で、レベルが高くなればなるほどコミュニカティブな仕事になります。どうぞ。Jadi kalau untuk arubaito, kerja paruh waktu, nanti semakin tinggi kemampuan bahasa Jepangnya, jadi semakin pekerjaan yang bisa dicari, diambil juga semakin banyak ya, jadi lebih komunikatif gitu. でもね、日本の場合、例えば工場とか掃除がお金が安いということはなくて、そんなに大きく変わらないです。どの仕事でもアルバイトは大体同じくらいもらえます。Walaupun misalnya ini pekerjaannya kan ada yang istilahnya kayak pekerjaan kasar ya, jadi apa, angkut-angkut barang atau bersih-bersih gitu kan, atau cuci piring gitu. Terus yang semakin tinggi nanti ada yang di di bagian, kalau restoran misalnya itu ada di bagian masaknya, kitchennya gitu. Terus semakin tinggi lagi di hallnya gitu, melayani tamu gitu, seperti itu. Memang pekerjaan berbeda-beda, tapi biasanya untuk upahnya, untuk gajinya nggak begitu beda jauh. さて、そう、ただし、学生のアルバイトできる時間を知ってる人いるかな？知ってますか、誰か？1週間に Ada yang tahu nggak itu 1 minggunya berapa jam boleh kerja untuk belajar? Sekitar 24時間。24、25、他には40いかないですか？40はね、働きすぎですね。私は時間です。答えはこれです。28時間。そう、惜しかったね。28時間まではアルバイトできます。でも一番大切なのは勉強でしょ。留学の勉強ですから、それ以上はできません。はい。Jadi kalau kenapa 28 jam? Soalnya kan visa kalian pelajar ya, visa pelajar gitu. Jadi tugas utamanya apa? Yang harus diutamakan itu belajar. Jadi selama 1 minggunya cuma diizinkan 28 jam. Jadi mungkin kalau 1 minggunya 5 hari gitu, mungkin cuma bisa 4 atau 5 jam 1 hari. それでね、はい。28時間、1週間28時間で4週間、850円は、長野の私のいるところの一番低い時給です。どうぞ。 Jadi kalau ini kira-kira perhitungan untuk di Nagano ya. Kalau di Nagano itu UMR-nya 850 yen. Dikali 4 terus dikali 28 jam. 日本円です。こちらルピアですね。Segini ya, dirupiahkan. これ皆さん大きいでしょ。大きいお金ですよね。すごく大きいです。でもね、たびたび日本はガジ大きい。スペン使います。大きいですよ。 Jadi mungkin kalau dilihat dari nominalnya, gajinya besar ya gitu, 12 juta 1 bulannya gitu. Memang mungkin pendapatannya terlihat besar, tapi dari pengeluarannya juga besar juga kalau tinggal di Jepang. じゃあ日本のね、生活でどのくらいお金がかかるか見てみましょう。皆さんが見てほしいのは左ですね。ギセラ
じゃ東京大きいですね。長野は東京より小さいです。tapi sisa ini 22,500、こちら6,500。どうしてですか？わかるのかな？物価の違いですか？物価の違い、ちょっと違うな。まあそれも正解ですが、一番大きい違いは Pengeluaran yang paling besar bedanya di mana? 家賃。そうですね、日本語で家賃セワルマ、これが東京と長野では全然違います、はい、で他のこと、例えば食べ物、ビアやマカンは東京も長野も日本はねあまり変わらないんです、スーパー、家賃とあとは交通費は大きく違いますね。はい。Jadi tadi yang paling besar perbedaannya itu di sewa rumah ya, yaching ya kalau bahasa Jepangnya. Jadi antara kota besar misalnya Tokyo, Osaka dibandingkan dengan Nagano itu bisa setengahnya ya, 2 kali lipat kalau Tokyo dibanding dengan Nagano gitu. Terus selain itu yang lainnya sih nggak begitu beda jauh. Biaya makan juga seperti kalau belanja di supermarket nggak begitu beda jauh ya. Terus kalau yang ini lainnya, kalau di Tokyo itu kan ada pakai harus transportasi ya, harus pakai kereta atau pakai bus kemana-mana. Kalau di Nagano ini kebanyakan sih bisa ditempuh dengan bisa jalan kaki atau pakai sepeda. Jadi nggak begitu banyak pakai pengeluaran untuk transportasi. はい。だから日本では自分でアルバイトをして、そして生活のお金を自分で払う、これが問題なくできます。生活は大丈夫。 Jadi kalau misalnya kalian pikir nanti kalau pas di Jepang mau biaya hidupnya mau mau dari sendiri gitu, nggak mau ngerepotin orang tua misalnya gitu, itu bisa dengan arubaito seminggu 28 jam itu bisa di cover. はい。さて、それでね、学びの学費ですが、じゃあこれにつきさん簡単に説明をお願いします。 Jadi untuk biaya sekolahnya kan tadi untuk biaya hidup ya. Kalau biaya hidup itu mungkin bisa di cover pakai dengan arubaito. Kalau biaya sekolah ini mungkin bisa lihat ya nominalnya susah ya kalau untuk dari arubaito gitu. Jadi untuk pertama ada biaya pendaftarannya sekitar segini. Terus Nagano sama Tokyo sama, biaya masuk juga sama. Terus kalau untuk biaya sekolah Tokyo sama Nagano itu beda. Ini untuk Nagano ya, kalau Tokyo agak mahal sedikit. Untuk asuransi, ini asuransi pelajar asing diharuskan masuk. Terus ini biaya asrama juga, ini untuk kampus Nagano kira-kira 6 bulannya. Jadi totalnya sekitar 94.000 yen ya. Kalau dirupiahkan segini. Terus nanti kalau untuk siswa Unsada kan ada beasiswa sekitar 60.000 yen, 600.000 yen dan 300.000 yen, jadi bisa tertolong lah sedikit gitu. はい。でね、ここにあるトータルの示唆はまだ大きいよね。安いお金じゃありません。大きいです。でもこれ奨学金もらえるのダルマプルサダ大学の学生だけですから、大きいチャンスは皆さんのものです。はい。 Jadi mungkin dilihat dari total setelah dikurangi biaya siswa masih mahal ya. Tapi ini juga beasiswa ini hanya untuk siswa Unsada saja. Kalau yang bukan siswa Unsada itu nggak ada beasiswa. Jadi lumayan murah gitu. さあ、私からのね、学校とか留学日本のお話はこれで、終わりになります。で、ここからはね、このおじさんの話よりも先輩の話とか、あと東京に今住んでる水木さんの話をね、
聞いた方が多分みんなの役に立つと思うので、ここからはじゃあディア・フリリア先輩の、日本の生活だとか今までどんなこう仕事してきたかっていうのを話してもらって、その後でみんなでいろいろ質問したり話しましょう。じゃあティアさんお願いね。どうも、ティアです。Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jepang ya, bisa apa enaknya? Nihongo, Indonesiago, お任せします。 Ya, bahasa Indonesia. Ya. Oke, bahasa Indonesia. Kan nama saya Tia, saya alumni dari Unsada juga dan juga alumni dari Manabi. Dan juga saya pergi ke Manabi ini berkat beasiswa ini yang serupa seperti ini. Itu tahun 2015 bulan Oktober. Itu saya pergi ke sana. Lalu saya pulang ke Indonesia 2017 bulan Maret. Sebenarnya kan dapat beasiswa hanya 1 tahun ya. Beasiswa 1 tahun, tapi karena saya merasa nyaman untuk belajar di Jepang dan belajar di Manabi ini, saya membayar untuk 6 bulan 1,5 tahun. Setengah tahunnya itu saya bayar sendiri dan bisa lulus di bulan Maret 2017. Lalu setelah pulang dari Manabi itu saya melanjutkan kuliah di Unsada karena belum selesai, harus menulis skripsi. Ya skripsi selesai, lalu saya melanjutkan untuk bekerja dulu di Indonesia. Promosi tentang apa ya, kampung Jepang juga di Indonesia itu. Lalu untuk pengalaman di Jepang ya, di Jepang itu dari mana, mau dari apa dulu? Dari Baito, saya bertanya deh mau dari mana dulu ceritanya? Dari pengalaman Baito atau pengalaman belajar? Belajar. Oh, belajar, oke. Jadi untuk belajar di sana itu ya pasti yang tadi udah dijelasin, beda sekali belajar di Indonesia dan di Jepang, karena belajar di Jepang kita belajar bahasa Jepang tapi diajarin langsung dengan bahasa Jepang. Jadi mau nggak mau kita harus terlatih gitu untuk speakingnya atau apa namanya, pokoknya semuanya lebih update lah daripada di Indonesia ya, karena di Indonesia juga kan ke majority itu pakai bahasa Indonesia kan yang ngajarnya itu. Lalu untuk pasti JLPT ya, itu kenapa bisa dapat yang 1 lumayan cepat juga, 1,5 tahun belajar di sana. Jadi di Manabi ini ada belajar intensif. Jadi kalau nggak salah satu bulan sebelum JLPT ini itu khusus hanya untuk belajar JLPT ini. Jadi judulnya itu dipisah. Jadi ada dokai tersendiri, chokai sendiri. Jadi sangat intensif lah. Nah sekitar 2 minggu atau 1 minggu sebelum JLPT itu ada yang benar-benar intensif kayak Moki Shiken itu ada. Jadi kita bisa simulasi, oh gini ya, apa ya, kita rasanya belajar tuh kayak ikut JLPT beneran. Jadi soalnya semuanya sama seperti JLPT. Lalu setelah itu juga dijelasinnya dari Moki Shiken itu selalu jelasin. Lalu senseinya kan hanya kesulitannya di mana, nanti kita bisa tanya. Makanya itu lebih gampang lah untuk bisa lulus JLPT menurut saya ya, kalau pengalaman pribadi saya. Lalu ya sih, untuk belajar ada lagi yang tadi. Udah? Baik tuh Pak. Kalau misalnya itu Kak, per bulan kita suka ada tes-tes gitu Kak. Sebelum JLPT, tes-tes kayak tes-tes kecil per bab atau berapa? Ada, pastinya ada. Untuk itu ada misal perbakan kayak Minano Nihongo kan ada bab-babnya ya. Itu selesai 1 bab itu pasti ada tes kecil. Lalu sama seperti di Unsada sih, kayak ada apa sih yang semesteran itu namanya UTS, itu juga ada tes itu. Terus Kak, apa namanya, saya pernah dengar kalau misalnya ada sekolah bahasa yang belajar apa sih, kimia sama ya maksudnya kayak Sugaku sama kakak gitu kan, atau Rika. Oh iya, Nah kalau ada. ini, kalau Manabi iya tuh enggak? Oh iya, Itu kali ya. jadi jadi kalau untuk waktu saat saya sih hanya bahasa Jepang, tapi waktu apa ya,
mereka setelah lulus dari Manabi mereka pengen jadi nurse, jadi perawat. Jadi mereka ada juga jugyo terpisah yang belajar entah itu kimia, saya nggak tahu sih, pokoknya yang belajar yang tentang nurse itu dalam bahasa Jepang. Itu harusnya sih ada ya, Kak Rizky. Jadi mungkin tadi yang coba kita tanya sama Hatada Sensei ya. なんか日本語学校で、例えば数学とか科学とかの勉強あるのが聞いたことあるんですけども、多分それが EJU の、対策ですよね。mungkin yang そうです tadi ね。説明してあげてください。 mungkin yang tadi Ayah Sang ya tanya itu mungkin untuk persiapan tes EJU ya, mungkin pernah dengar nggak tes EJU yang mau masuk universitas di Jepang ya. Jadi ada beberapa kebanyakan universitas di Jepang itu minta hasil tes EJU tergantung bidangnya. Kalau misalnya yang Rikake gitu ya, mereka harus ada, kalau IPA sama IPS kan beda ya, matematika IPA dan matematika IPS, terus tergantung jurusan yang diambil gitu. Itu juga kalau di Manabi ada untuk persiapannya gitu. Kalau persiapan EJU-nya itu pisah atau masuk itu nggak masuk satu program atau ada kelas lain gitu? Kalau untuk bahasa Jepang sih termasuk nanti ada kelas dipisah lagi, kelas khusus, tapi sudah termasuk kalau bahasa Jepangnya. Tapi kalau untuk yang bidang yang lain itu ada tambahan lagi, ada biaya tambahan lagi juga. Dan tergantung peminatnya ada berapa orang. Kalau misalnya cuma satu orang sih nggak tahu ya, itu tiap tahun beda-beda ya, bisa dibuka atau enggak gitu kelasnya. Hai, kembalikan kemudian. Oke. Yang untuk belajar ada yang mau ditanya lagi? Atau kita ganti topik ke Baito? Guru-gurunya galak-galak. Oh, oke. Enggak kok, sangat-sangat tidak galak. Mereka paling galaknya kalau misalnya dalam kelas Jugyo no toki ni Nihongo igai no gengo hanaseba sensei ga okoruんだけど、それ以外は全然優しい先生方です。いや、baik banget kok. Jelas. Kak, kalau misalnya saya juga pernah dengar kalau misalnya ada beberapa sekolah bahasa yang suka ada klub gitu, jadi ada aktivitas di luar belajar gitu. Kalau gimana? Kalau katsu ya, kalau untuk kayak di Hosada kan kayaknya ada ya, setelah kuliah ada kegiatan seperti itu. Kalau di Manabi sih yang setelah after school nggak ada sih, tapi di Indonesia di Nagano ini banyak kayak bunkasai, jadi kayak ada bunkasai matsuri, jadi ada yang angkat itu yang namanya ya, yang biasanya ada gitu di Blok M, angkat omikoshi itu juga bisa. Ya itu, jadi Manabi saya juga ikut waktu itu, kalau nggak salah namanya Ueda Matsuri, ikut bisa Udah washoy. Itu bisa ada kegiatan-kegiatan seperti itu sih, ikut matsuri yang ada di Ueda ya, gitu. Nah, kan, Saya sekali Mutiasa sebetulnya bukan sekarang ada loh. Oh ya? Ya. Jadi Nagano no bukatsu今までやってるんですよね。農業部、料理部、登山部の3つがあって、登山部が一番人気ありますね。naik gunung. Oh iya, ada sih. Ya, kan pegunungan tuanya di Nagano ya. Jadi ada tozanbu, tadi ryori masak-masak. Terus satu lagi no kyobu, yang suka bercocok tanam gitu, mau tanam-tanam apa gitu. Agriculture, iya betul. Tuh, nanti nanam sendiri, terus bagi-bagi makan kita gitu. Tapi itu nggak sering kan ya, Sensei? Ya. Biasanya mungkin nakagetsu ni ikure desu yo ne. そう、毎週ではないです。1年2年2回か3回ぐらいです。
長野は山山山山山山がいっぱいあるから楽しいですよ。楽しいです。はい、ada yang mau tanya ini gitu apa aja boleh. Mau nanya Sensei, Ya, untuk Kamutia kan, Kamutia masuknya itu udah N3 ya?